Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tarikh Islam. Yang kita bahas hari ini adalah Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab masuk Islam pada usia 27 tahun, yaitu tahun ke-6 kenabian, 3 hari setelah Hamzah bin Abdul Muthalib. Beliau termasuk keturunan Al-Adawi. Jika diurutkan dari silsilah Rasulullah, maka akan ketemu pada kakeknya yang bernama Ka'ab. Beliau masuk Islam setelah mengetahui isi Quran surat Toha, yang mana pada waktu itu tujuan beliau hari itu adalah untuk membunuh Rasul. Tetapi di tengah perjalanan beliau diingatkan bahwa adik serta iparnya sudah masuk Islam. Maka ia mendatangi adik dan iparnya. Sampai di sana ternyata adik beserta iparnya sedang mempelajari Al-Quran. Kemudian ia ingin dibacakan Quran surat Toha. Dari situ beliau masuk Islam. Masuknya Islam beliau ini tidak jauh juga dari doa Rasulullah. Doa beliau, ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu seorang Umar, yakni Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Sosok Khalifah Umar bin Khattab, beliau orang yang sangat berwibawa, bahkan setan pun segan kepada beliau. Beliau sangat kokoh berpegang pada keadilan dan kasih sayang, cerdas, berani, dan yang sangat tawaduk kepada Allah. Kehidupan dan makanannya sangat sederhana. Beliau terkenal dengan sangat tegas dalam urusan agama Allah, selalu menambal bajunya dengan kulit, membawa ember di atas kedua pundaknya, dan penuh kewibawaan yang sangat besar, selalu mengendarai keledai tanpa pelana, jarang tertawa, tidak pernah bergurau dengan siapapun, dan selalu memakai cincin yang bertuliskan, cukuplah kematian menjadi pengingat bagimu, hai Umar. Salah satu keutamaan beliau adalah beliau termasuk dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dan beliau mendapatkan gelar pertama Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman. Beliau sangat berani sehingga dijuluki Asadullah atau singa padang pasir. Karena beliau sangat pandai membedakan mana yang hak dan yang batil, dijuluki Al-Faruq. Dan karena kecerdasannya beliau dijuluki Al-Hafiz. Umar bin Khattab menjadi khalifah mulai tahun 13 Hijriah atau 23 Masehi. Sesuai wasiat Abu Bakar As-Siddiq, beliau menggantikan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika diangkat menjadi khalifah, beliau berpidato, segala puji bagi Allah, mudah-mudahan keselamatan dan kesejahteraan bagi Nabi Muhammad serta kaum Arab itu seperti unta yang diberi tali. Maka unta itu akan mengikuti yang menghela. Saya akan menghela kamu kepada jalan yang benar sesuai perintah Allah dan Rasulullah. Jika kedapatan saya bersalah, hendaklah diperbaiki. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab sering berkeliling kota Madinah ketika malam hari. Untuk apa? Untuk mengontrol kondisi rakyatnya. Beliau yang menyusun kalender Hijriah pertama, kemudian membentuk Majelis Syuro yang beranggotakan Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Jasa beliau dalam pemerintahan diantaranya membenahi sistem dan tata pemerintahan, membentuk pemerintahan, membuat peraturan gaji pegawai dan pengawas pemerintahan, kemudian membentuk pasukan tapal batas.
Umar bin Khattab mendirikan pondasi-pondasi dalam sistem pengelolaan pemerintahan atau negara, di antaranya adalah membagi wilayah Islam menjadi 4 wilayah besar, yang mana setiap wilayah dipimpin oleh seorang gubernur. Suriah dipimpin oleh Abu Ubaidah, Mesir dipimpin oleh Amr bin As, Kufah dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Makkah oleh Itab bin Usaid. Khalifah Umar membentuk lembaga pemerintahan dengan mengangkat beberapa menteri, di antaranya adalah Komisaris Bendahara Khalid bin Harithah, Komisaris Pajak Ar-Fajahariza, Komisaris Pemukiman Utsman bin Hanif. Dalam bidang ekonomi, beliau mendirikan Baitul Mal atau rumah zakat, mencetak mata uang, membentuk sarana informasi komunikasi, dan mengadakan pengawasan terhadap pasar. Masa kepemimpinan Umar bin Khattab adalah masa perluasan wilayah Islam secara besar-besaran. Wilayah kedaulatan Islam meluas mulai dari Jazirah Arab, Yaman, Syam, Mesir, dan Irak. Perluasan wilayah Islam tersebut diantaranya yaitu Persia, Damaskus, Romawi, Mesir, Babylon, Iskandaria, dan Baitul Maqdis. Wilayah Persia, wilayah ini direbut pada tahun 21 Hijriah, disebut Fathul Futuh, yakni kemenangan yang paling besar di antara kemenangan yang lain. Pasukan ini dipimpin oleh Abu Ubaidah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sedangkan Damaskus, yang kita kenal dengan wilayah Suriah, ditaklukkan pada tahun 14 Hijriah atau 635 Masehi. Saat Damaskus menyerah, penduduknya memperoleh jaminan keamanan dalam hal harta, nyawa, bahkan tempat ibadah mereka, yakni gereja, dengan syarat mereka membayar upeti atau jizyah. Dalam penaklukan ini, pasukan Islam dipimpin oleh Khalid bin Walid. Romawi ditaklukkan setelah perang Ajnadain, yakni pada tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi. Wilayah Mesir diduduki kaum muslimin setelah perang Romawi, yakni pada tahun 19 Hijriah atau 640 Masehi, yang mana dipimpin oleh Amr bin As. Daerah Babylon atau Babilonia yang berada di tepian timur Sungai Nil ditaklukkan pada tahun 20 Hijriah atau 641 Masehi di bawah naungan pimpinan Amr bin As, yang mana kota ini nanti kelak menjadi tumbuhnya kota Kairo. Iskandaria atau kita kenal dengan Alexandria ditaklukkan pada tahun 21 Hijriah atau 642 Masehi. Kota ini adalah kota strategis dalam bidang militer. Pada waktu itu seluruh tentara Islam tetap tinggal di barak-barak militer sehingga kehidupan masyarakat lokal tidak terganggu. Penaklukan ini dipimpin langsung oleh Khalid bin Walid. Melihat Baitul Maqdis dijajah oleh Romawi begitu lama, maka Khalifah Umar bin Khattab memerintahkan pasukan Amr bin As untuk melayangkan surat dengan isi perdamaian. Setelah dikepung selama 4 bulan, akhirnya Patrick mengatakan, "Kalau begitu kami serahkan kunci Yerusalem ini kepada kalian, tapi syaratnya yang menerima adalah pemimpin kalian yang ada di Madinah." Maka berangkatlah Umar bin Khattab menuju Baitul Maqdis
dan Baitul Maqdis diserahkan kepada kaum muslimin. Umar bin Khattab wafat ditikam oleh Abu Lu'lu'ah atau Fihris ketika sedang melaksanakan sholat subuh. Beliau wafat pada tanggal 28 Zulhijjah tahun 23 Hijriah di usia ke-63 tahun. Beliau menjadi khalifah selama 10 tahun 6 bulan. Setelah mempelajari tentang Khalifah Umar bin Khattab, maka tugas kalian adalah membaca buku Al-Islam halaman 88 sampai 89. Pertanyaannya, siapakah gubernur Mesir pada pemerintahan Umar bin Khattab? Tulis jawaban kalian di link komentar YouTube dan tuliskan nama serta kelas kalian. Lalu, kerjakan tugas Google Form yang dikirimkan melalui WhatsApp wali kelas masing-masing. Demikian pembelajaran kita tentang Khalifah Umar bin Khattab. Kita ketemu lagi insya Allah dalam pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.